Nothing Phone 1 versus iPhone. Kita lupakan dengan perbandingan yang mereka coba lakukan. Karena ini smartphone pertama dari brand yang berumur kurang lebih baru 2 tahun. Jadi ya gue berasumsi HP ini penuh trial dan error ke konsumen publik. Karena mereka sendiri aja kemungkinan besar masih belum tahu hal apa yang harus ditonjolin di HP ini selain desain. Makanya kalau kalian bilang overpriced, over gimmick, overhype, itu wajar banget. Ya jujur aja sih gue nge-review HP ini karena kemakan hype. Jadi apakah sesuai dengan hype yang diberikan? Langsung aja kita basa-basi. So welcome back to Up to Date Idea Channel. Now go Greg dan let's check it out. Kita lihat di bagian belakang HP yang satu ini. Mirip tapi tak sama dengan iPhone. Maksudnya gimana? Ya kalau kalian lihat cangkang keseluruhan, dalam segi framenya rata, sudut-sudutnya melengkung, dan bahkan penempatan posisi kameranya pun sama kayak iPhone 12 biasa non-pro ke bawah. Jadi 100% sama. Mungkin untuk finishing berbeda karena Nothing Phone dibuat transparan yang anti-mainstream. Ya kalian bisa melihat sedikit komponen yang ada di dalam, teksturnya beneran punya attention to detail yang sangat bagus. Apalagi ada LED light atau ini namakan glyphs interface, dimana ketika ada notifikasi masuk, HP bisa menyala atau LED di belakang bisa menyala, tapi dengan catatan posisi HP harus kebalik. Kalau nggak ya nggak kelihatan sih. Dan tentu glyphs interface punya fungsi lain, tapi akan gue bahas seiringnya video berjalan. Jadi pastikan kalian nonton sampai habis. Lanjut, dalam segi feels juga ya ini mirip banget, solid, premium, karena bahan material framenya terbuat dari aluminium dan belakangnya menggunakan kaca asli. Tapi yang menjadi pembeda ketimbang iPhone mungkin di IP rating ya. HP ini menggunakan IP53 aja, jadi nggak bisa dicemplungin ke dalam air atau yang nggak bisa direndam di dalam air lah ya. Pindah ke bagian depan, sekilas gak ada yang spesial. Ya, mirip kayak iPhone, bedanya nggak pakai notch besar, menggunakan tompel kecil aja. Tapi harus diapresiasi bagaimana caranya Nothing bisa bikin bezel simetris. Ya, ini kelihatan tipis walaupun ya nggak tipis-tipis amat, tapi ya terlihat bagus aja somehow. Lanjut, untuk kualitas layar, panelnya menggunakan flexible OLED, resolusi Full HD+, dan refresh rate 120Hz yang sayangnya belum pakai LTPO 2.0, di mana sensitivity atau refresh rate-nya itu bukan di-adjust berdasarkan sentuhan kita, tapi lewat sistem. Ya, untuk refresh rate 120Hz bisa berjalan dengan baik sampai posisi baterai habis, dan untuk sentuhan layarnya tidak ada delay, jadi ini responsif plus akurat. Nah, ngomongin soal kualitas warna yang diberikan dari panel OLED yang satu ini pun juga bisa lah bersaing dengan HP flagship. Vivid dapet, kontrasnya dapet, gak pucat, hanya beda mungkin tinggal ketajaman kalah sama HP-HP flagship di Android. Tapi yang gak masalah ketika dipakai entertainment ataupun kebutuhan sehari-hari udah bagus, brightness-nya pun juga cerah. By the way, HP ini sudah menggunakan proteksi Corning Gorilla Glass 5 yang untungnya masih dapat free screen protector bawaan. Jadi ya nggak usah repot-repot karena ini brand baru, pasti otomatis susah banget nyari aksesoris lainnya kalau nggak official. Dalam segi performa, HP ini mengandalkan chipset terbaru dari Qualcomm yaitu Snapdragon 778G Plus, alias ini versi overclock ketimbang Snapdragon 778G biasa dengan kombinasi RAM 8GB dan internal storage 128GB base model. Jadi ya tentu performanya nggak sengebut kayak Snapdragon 860, Snapdragon 870 ataupun Dimensity 8100. Tapi untuk optimization-nya harus gue akui ini bagus karena menggunakan arsitektur yang sama mungkin ya. Kayak Mobile Legends bisa dapat refresh rate super dengan grafiknya high, Genshin Impact settingan playable ada di high plus 30 fps, dan PUBG bisa playable di smooth extreme yang sangat konsisten. Tapi itu semua dengan catatan suhu lagi optimal. Ya, ketika suhu udah mulai naik kayak di Mobile Legends gue main rank match 2 kali, naik lagi pakai Hero Johnson, nyetirnya itu berasa banget throttle-nya, endet-endetnya ketika suhu panas nyentuh di 43 derajat. Padahal gue main tidak menggunakan cellular data, menggunakan koneksi WiFi aja. Baik di Genshin Impact pun juga nggak optimal ketika suhu udah mulai panas. Kalau misalkan kalian tanya, Bang udah masukin ke game mode belum?
ya udah gue add manual, tapi ya di game mode-nya tuh masih kayak limited banget, gak fleksibel. Gak bisa kita pindahin ke performance mode, touch sensitivity-nya gak bisa dinaikin, bahkan untuk block notification gak ada keluar pop-up dari kiri. Bener-bener game mode masih mesti di-improve, dan ketika suhu panas ya throttling aja sih. Sayang. Software HP ini udah run di Android 12 dengan user interface menggunakan Nothing OS. Dan untuk tampilannya sendiri, ini 90% mirip kayak stok Android. Nggak ada iklan, nggak ada bloatware. Dan yang bikin jadi pembeda mungkin hanya di bagian control center aja, dimana opsi pilihan paling atas jadi lebih gede-gede dan disatuin jadi satu. Nggak kayak pure Android, tapi sisanya bagus. Dan ngomongin soal user experience sendiri, gue ngerasa tim Nothing sangat sukses untuk bikin optimalisasi yang bagus antar software dan hardware mereka, sehingga ketika kalian sentuh sana sini animasinya fluid, smooth, gandet-endet layaknya HP flagship. Jadi user experience dan user interface-nya mantap, dan ini so far terbaik mengingat HP pertama dari Nothing. Sekarang ngomongin dalam segi software update, ya kurun 1 bulan HP ini rilis, udah terima 2 kali bug fixing, yang artinya juga tim Nothing cepet untuk ngatasin bug yang ada. Tapi ya pertanyaannya, entah karena ini HP pertama mereka, atau karena ini ya mereka baru cuma ada 1 smartphone aja. Gak ada yang tahu sih, tapi gue berharap semoga software update bisa terus konsisten seperti yang mereka bilang. Tiap 2 bulan sekali akan ada security patch selama 4 tahun. Dan oh ya, untuk jaminan software update-nya pun bisa terima 3 kali major OS sampai Android 15 berarti. Iya, ini mantap sih. Kecepatan charging di HP ini tuh biasa aja, cuma support 33 watt, dan brick charger pun harus beli terpisah. Jadi ketika gue coba nge-charge menggunakan brick charger 65 watt dari angka 5 sampai 100% atau 99%, itu masih makan waktu 1 jam 14 menit, yang dibilang cepet juga enggak, dibilang lambat juga enggak, jadi ya biasa aja. Tapi ada 2 fitur yang jadi pembeda. Pertama, HP ini support fitur wireless charging kayak HP flagship yang support sampai 15 watt, dan kedua, bisa support reverse wireless charging yang keren. Kenapa? Karena ketika kalian taruh TWS atau device yang support wireless charging, maka si Glyphs interfacing ini otomatis nyala sebagai indikator. Asli, ini keren. Dan ngomongin soal kapasitas baterai juga lagi-lagi biasa aja, cuma di 4500 mAh. Tapi ketika gue coba pemakaian full entertainment tanpa gaming di koneksinya Wi-Fi, bisa dapat screen on time 8 jam lebih, nyentuh nyaris 9 jam. Dan ketika gue coba pakai kayak biasa nonton, main game, scrolling Instagram, menggunakan koneksi Wi-Fi, bisa dapat screen on time 5 jam 40 menit. Jadi ya ini tergolong awet lah ya. Kamera, ini agak campur aduk sih. Ya memang untuk di kamera belakang membawa 2 lensa yang terdiri dari primary lens 50 megapiksel dengan sensor Sony IMX766, bukaan cahaya f1.8 yang support OIS, dan lensa kedua ada 50 megapiksel ultrawide lens f2.2 dengan sensor menggunakan Samsung JN1. Untuk kualitas foto di keadaan terang, menurut gua ini masih kurang bagus. Iya, dalam segi white balance-nya masih kurang ngangkat, jadi hasilnya kelihatan lebih kuning, detail kurang tajam, padahal ada OIS, dan dynamic range bisa lebih baik sih. Lanjut untuk lensa ultrawide-nya, ya ini perlu banyak improvement. Karena dalam segi warnanya pucat, blown out, dynamic range-nya kurang banget, highlight-nya kurang, walaupun memang dalam segi detail bisa lebih tajam ketimbang primary lens. Lanjut ngomongin soal foto di kondisi low light, ya ini melebihi ekspektasi gue sih. Karena warnanya terlihat bagus dan somehow detailnya bisa lebih tajam ketimbang di kondisi terang. Dan begitu gue coba nyalain fitur night mode, wah ini parah banget. Less grainy, highlightnya lebih dapet, kontrasnya ngangkat, dan warna jadi kelihatan lebih natural, sampai ke lensa ultrawide-nya pun bagus dan ngangkat banget. Jadi untuk kondisi daylight gue lebih prefer Gcam karena terlihat lebih natural, white balance-nya lebih konsisten, dynamic range-nya lebih ngangkat. Tapi ngomongin soal night mode, ya gue lebih prefer pakai kamera bawaan aja. Perekaman video di kamera belakang HP ini support 4K 30 fps. Iya, kalau misalkan kalian pengen 60 fps, mesti turunin ke 1080p dulu. Dan untuk kualitas video, detailnya bagus, kontrasnya bagus, dynamic range-nya oke kalau kalian nyalain fitur HDR.
Dan untuk stabilisasinya, ya ini bagus kalau misalkan kalian nyalain ekstra stabilisasi lewat softwarenya. Tapi satu hal yang cukup gue sayangkan ketika mau switching lens saat record itu tidak memungkinkan. Harus stop dulu, pindah lensa, dan baru record lagi, jadi menurut gue agak buang-buang waktu. Dan untuk perekaman video kamera depan, cuma support sampai 1080p 30 fps yang tidak stabil, tidak tersedia IIS apapun. Dan kalau ngomongin soal fitur, ya tersedia timelapse, slow-mo 120 fps dengan resolusi 1080p, dan satu hal yang bikin beda ketika kalian record, ada light indicator yang bisa dinyalain ataupun dimatiin. Ini keren sih. Fitur-fitur yang ada di HP ini menurut gue masih tergolong komplit mengingat ini kelas mid-range. Pertama, tersedia fitur fingerprint under display dengan performa yang sebenarnya gak cepet-cepet amat. Bukan yang paling cepet yang pernah gue coba, tapi terlihat kekinian dan berasa kekinian juga. Kedua, tersedia NFC, tapi ini bukan sembarang NFC. Ya, gue menemukan kalau misalkan kalian pengen tap kartu dari atas, tengah, sampai bawah di belakangnya, itu semuanya bisa kebaca. Gila, ini NFC tag readernya kayak ada di seluruh bagian belakang HP ini. Keren. Ketiga, haptic vibrationnya berasa mahal, berbobot, dan gak lebay juga, jadi enak ketika dipakai ngetik ataupun gesture lain-lain. Keempat, fitur always on display tersedia, tapi sayang banget karena update tadi yang terakhir bikin HP ini jadi nggak bisa always on, hanya bisa di set schedule dan nggak bisa kita custom. Mungkin karena takut shadow kali ya, tapi ya udahlah ya. Dan kelima, HP ini juga udah support 5G, jadi kalau misalkan kalian pengen punya speed ataupun download, upload yang kencang, ya HP ini bisa. Terakhir, untuk fitur stereo speaker juga tersedia, yang kualitasnya kencang, walaupun memang di bagian earpiece-nya itu agak lebih rendah, tapi dalam segi tingkat kualitas suara bass, treble, vokalnya itu sama bagusnya kayak di bagian bawah. Jadi buat kalian penasaran gimana sound quality-nya, gue pasang di volume 100%, make sure pasang earphone ataupun headset kalian ya. Ya, kayak gitu. Jadi dengan harga €399 untuk varian 8/128GB atau setara dengan 6 jutaan, tapi belum termasuk harga pajak bea cukai, intinya jelas HP ini bukan untuk semua orang, karena ya cuman jualan gimmick aja. Satu-satunya bisa dibanggain ada di bagian desain transparan dan lampu glyphs ini, sisanya ya biasa aja. Apalagi untuk sekarang ini di harga online, Nothing Phone One 8/128GB dibanderol dari 9 juta sampai 10 jutaan. Ya kalau misalkan kalian pengen mending banyak banget, bisa diadu sama Poco F4 GT, Realme GT Neo 3T, Realme GT 2 Pro, Vivo X70 Pro yang jauh lebih kencang dan pastinya garansi resmi. Jadi kalau misalkan kenapa-napa ada customer share atau customer care service centernya di Indonesia, nggak pakai ribet. Jadi kalau misalkan kalian pengen beli ini, ya buat anti mainstream aja. Dan kalau misalkan kalian punya kebanyakan duit, tapi kalau misalkan kalian pengen pakai untuk performa good, ya udahlah ya, tadi gue bilang skip aja. So thank you for watching, jangan lupa like dan subscribe channel ini, sekaligus nyalain notifikasinya juga supaya kalian tahu kapan video baru diupload. And as always, stay safe, stay healthy, dan stay updated with up to date